Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita balik lagi nih di program rubrik kita Tanya Dok Dok. Nah ini pastinya sekarang kita lagi ada di SMC Rumah Sakit Logerjo yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Aku senang sekali nih ya. Aku berkesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan profesor yang tentunya akan ngobrol banyak tentang hal yang ini sebenarnya satu tema yang aku tuh dari dulu kalau denger ada penyakit ini, aku tuh selalu bertanya-tanya ini kok bisa sih, gimana caranya gitu ya. Sudah ada di samping saya ada Profesor Zainal Mutakin. Halo Prof, apa kabar? Selamat sore Mbak Nesa. Yes. Selamat Sehat ya, sore Prof? semuanya. Sehat-sehat. Luar biasa. Ya. Prof tuh pokoknya, aduh aku nggak tahu baterainya terbuat dari apa. Baterai lithium. Tapi selalu bisa menanggapi keluhan dari pasien dan Insya segala Allah, macam. ya, Luar biasa insya Allah. dedikasinya terhadap kita. Oke, Profesor Zainal Mutakin ini kalau misalnya nih Prof, kita pengen kenalan dulu sama Profesor. Kalau misalnya bisa ceritakan gampangannya kan bedah syaraf gitu ya, Betul. Prof ya. Ya, secara umum keahlian saya adalah ilmu bedah Bedah syaraf. saraf. Tapi bawah-bawahnya tuh apa tuh Prof? Jadi bedah saraf itu luas banget. Ya. Ya mulai dari otak kita sampai tulang belakang. Oke. Semua. Terus di dalamnya itu banyak bidangnya, sub-sub spesialisnya. Contohnya mengenai trauma. Trauma itu kecelakaan lalu lintas, contohnya orang jatuh, orang terpleset, bisa retak di kepalanya, bisa perdarahan otak, bisa tulang belakangnya mengalami keretakan, terus anggota badannya nggak bisa digerakin. Itu mengenai trauma. Oke. Ya. Terus Parkinson ada juga juga, ya Prof? kenapa? Parkinson. Ya, jadi ada gangguan-gangguan otak yang sifatnya kita sebut gangguan otaknya sih nggak ada apa-apanya, tapi fungsinya terganggu. Oh, itu biasanya karena Namanya fungsional, gangguan fungsional. Contohnya orang Parkinson tadi toh. Kalau di foto otaknya itu ya otaknya otak yang normal. Tapi bahwa di situ ada proses listrik di dalam otak yang terganggu. Sehingga gangguan koordinasi geraknya, dia mau jalan juga susah, ya kan? Bergerak sendiri di luar perintah tangannya, kakinya, kan gitu. Itu pada Parkinson. Terus ada lagi pada epilepsi. Ya, epilepsi itu pasien yang tanpa sebab apapun tahu-tahu dia kejang. Ya, dan itu terus berulang. Itu penyebabnya ada gangguan aktivitas listrik di otak. Jadi gampangnya gini, kalau otak kita itu kayak komputer gitu ya. Itu ada listriknya di dalam komputer kan. Jadi ada bagian otak yang listriknya itu mudah koslet. Kalau pas koslet ya wujudnya pasiennya itu tiba-tiba pingsan, nggak sadar, atau disertai kejang tadi. Ya, itu gangguan fungsional namanya. Dan itu juga kebetulan sekali di dalam bedah saraf, bidang yang saya dalami itu selain persoalan tadi kejang, epilepsi, Parkinson, juga bidang yang terkait dengan tumbuhnya jaringan asing di dalam otak. Jadi bisa jadi yang namanya, kan tangan kita ada benjolan, kaki ada benjolan, di perut ada benjolan, di otak bisa juga ada benjolan yang namanya tumor. Tumor otak. Betul. Itu yang kita bahas pada hari ini di episode kali ini ya Prof ya, dan juga Anda sedang menyaksikan, kita akan membahas mengenai tumor otak. Tumor ini otak, ya. Satu apa ya? Saya tuh kalau misalkan dengar ada orang yang kena tumor otak itu kayak itu gimana ya caranya gitu. Tapi tumor otak itu secara sekilas tuh apa tuh, Dok? Jadi yang jelas yang namanya tumor adalah pertumbuhan jaringan badan kita di tubuh kita yang tidak semestinya. Normalnya sel kulit kita ini kan berganti setiap saat. Ada sel kulit yang rontok, ada yang menggantikan. Ya, sel tubuh pada umumnya seperti itu, tapi dengan kecepatan yang terkontrol pertumbuhannya. Ya toh? Lah, kalau ada jaringan tubuh yang dia mengalami proses pertumbuhan, perbanyakan selnya itu bertambah banyak dengan waktu yang cepat. Itu biasanya karena? Biasanya adalah sel tersebut, kita tahu kan, semua yang ada di tubuh kita itu dikendalikan oleh satu unsur kecil yang namanya DNA.
Ya kan? Baik. Jadi DNA kita semua, kulit kita warnanya coklat, kulit saya, Mbak Nesa lebih putih, itu kan karena perbedaan DNA-nya. Terus warna mata kita, terus bentuk wajah kita, semua itu dikendalikan oleh diatur DNA. Termasuk juga perbanyakan sel badan kita. Jadi ada sel otak itu kan sel yang sudah dibuat dari lahir, terus tidak bisa bertambah lagi. Itu otak kita. Beda dengan kulit yang setiap saat rontok. Beda dengan rambut, ini kan tumbuh terus. Dipotong tumbuh lagi. Kuku juga demikian. Itu yang ngatur masing-masing punya DNA-nya. Jadi bagian DNA tubuh manusia itu ada yang ngatur kuku, ngatur rambut. Nah, terkait dengan tumor tadi berarti terjadi perubahan pada DNA orang tersebut. Jadi DNA-nya mengalami suatu perubahan, yang perubahan itu kita tidak pernah tahu penyebabnya apa. Oke, bahkan kita juga, dokter melihat perubahan itu juga nggak ngerti ya? Jadi biasanya makin tua usia kita, umur kita bertambah, itu resiko untuk terjadinya tumor tentu makin besar. Oke, kita stop dulu dok di situ. Kita stop dulu karena saya jadi pengen tahu apa nih ciri-ciri orang yang apa misalnya gitu. Oh kalau pas mudanya hidupnya banyak makan makanan kolesterol, tuanya bisa kena tumor atau apa. Nah ini nanti kita akan bahas, tapi yang pasti tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Baik lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok. Wah, sahabat Logerjo ini mungkin juga bertanya-tanya sama kayak saya ya, mengenai apa yang tadi sudah kita bahas mengenai tumor otak. Ini sebenarnya gimana sih, apakah kita bisa cegah? Apakah ada yang bisa kita lakukan agar kita tidak terkena ataupun tidak ada benjolan-benjolan baik itu dimanapun lah gitu kan ya. Tapi yang pasti untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan Prof. Zainal Mutakin ini setiap Senin dan Rabu ya Prof ya? Di sini ya. Setiap Senin dan Rabu siang jam 1 sampai selesai. Dan Prof Zainal ini juga melayani konsultasi online melalui video call WhatsApp. Hari Rabu. Wah, jam 1 siang. Jadi ini luar biasa dedikasi Prof Zainal. Jadi untuk sahabat Logerjo yang ingin konsultasi dengan Prof Zainal melalui video call gitu ya, ini bisa reservasi terlebih dahulu, reservasi di 024 86 46 6000. 024 86 46 6000. Jadi reservasinya di satu pintu, nanti bisa disambungkan ke Prof Zainal gitu ya. Jadi bisa datang langsung, bisa konsultasi online pastinya. Situasi Covid soalnya kan. Iya, jadi bisa membuka pintunya ya Prof ya. Oke, Prof. Jadi perubahan DNA yang kita nggak tahu itu kenapa. Lalu perubahan DNA ini apa hubungannya akhirnya dia bisa menimbulkan tonjolan-tonjolan di otak terutama? Jadi perubahan DNA itu tidak bisa kita duga, tidak bisa kita ketahui. Itu yang kita sebut dengan istilah yang nama awamnya itu mutasi. Mutasi genetik. Ya, jadi perubahan genetik kita sehingga memunculkan kemungkinan terjadinya salah satunya itu tumor tadi. Ada kaitannya dengan pola makan, olahraga gitu nggak sih dok? Ya, sampai saat ini tidak diketahui untuk tumor otak tadi. Baik. Untuk tumor yang lain ada yang sudah diketahui. Contohnya untuk kanker pada leher rahim itu kan terkait dengan pernah terinfeksi dengan namanya virus papiloma. Itu yang sudah diketahui. Jadi infeksi virus papiloma menyebabkan mutasi pada genetik dari sel-sel di situ sehingga selanjutnya bisa muncul keganasan pada leher rahim. Itu di situ. Tumor otak belum. Nggak ada. Ya. Jadi perubahan DNA itu kenapa akhirnya dia bisa menyerang ke otak, dok? Bukan menyerang ke otak, artinya perubahan DNA itu bisa terjadi pada bagian tubuh manapun. Kalau itu di otak terkait dengan sel-sel otak kita, sel saraf, maka bisa kemudian muncul tumor di otak. Artinya ada sel-sel di otak kita yang pertumbuhannya menjadi tidak terkontrol. Pembelahan dirinya. Harusnya sel otak kan tidak membelah, tidak memperbanyak diri. Ya, tetapi
itu bisa terjadi satu jenis sel otak menjadi terlalu cepat memperbanyak diri sehingga dia menimbulkan satu benjolan. Dan masalahnya yang sering kita membedakan otak dengan organ tubuh yang lain, kalau di perut kita ada benjolan, kita bisa melihat perut itu bertambah besar. Oke, baik. Ya kan? Baik. Perutnya tambah besar karena perut kita elastis kan? Ya. Terus di lengan, tungkai juga sama. Kalau ada tumor di lutut, di bahu kita kelihatan bahwa organ tersebut bertambah besar. Oke. Tetapi problem dengan otak kita, rongga tengkorak kita ini ukurannya sudah pas dan isinya penuh diisi sama otak. Jadi kalau ada benjolan yang tumbuh pelan, ya bertambah besar, ujung-ujungnya adalah dia akan mendesak otaknya. Oke. Mendesak otaknya, padahal ukuran kepalanya kan nggak nambah. Iya. Jadi apa yang sudah penuh di sini jadi makin penuh, Makin terdesak, betul. Itulah biasanya katanya benar nggak sih dok, kalau tumor otak tuh pusing, sakit kepala. Jadi keluhan utama yang paling awal dirasakan oleh pasiennya itu adalah sakit kepala, ya jelas. Tetapi sakit kepala ini beda dengan saya kok sakit kepala ya tadi pagi misalkan, tapi sore ini sudah hilang lagi. Nanti besok sakit lagi misalnya. Tapi hilang timbul namanya kan. Tapi kalau karena tumor kan nggak mungkin. Ini ada tumor tumbuh di kepala saya, tapi nanti lusa tumornya jalan-jalan ke Simpang 5. Terus saya sembuh. Kok sekarang nggak sakit ya? Berarti itu bukan karena tumor. Kalau karena tumor, itu pertama cirinya sakitnya tidak pernah hilang. Jadi sakit kepala terus. Kecuali orang tersebut minum obat pereda nyeri. Sesaat akan berkurang nyerinya, tapi setelah obat itu hilang efeknya, pasti nyerinya muncul lagi. Satu. Yang kedua, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan, itu nyerinya semakin lama semakin bertambah. Karena tumor itu biasanya kan tumbuh dia. Iya. Ya tinggal kita harus bedakan, ada tumor otak yang paling jinak, itu rata-rata kecepatan bertumbuhnya itu 1 tahun bertambah ukuran 1 cm. Oke. 1 cm dalam jangka waktu 1 tahun. Artinya prosesnya itu lambat sekali, pelan sekali. Sehingga sering keluhan sakit kepalanya tidak terlalu dirasakan. Oke. Ya, tetapi kalau tumor yang pertumbuhannya cepat, istilahnya kalau itu satu kanker, tumor yang ganas namanya kanker kan. Itu kecepatan pertumbuhannya itu bisa sekitar 1 cm setiap bulan. Bukan setahun, tapi setiap bulan lah. Berarti itu bisa 12 kalinya. Betul, 10 kalinya. Rasa sakit kepalanya semakin lama semakin bertambah. Nah, itu biasanya pasien itu datang dengan simptom seperti itu biasanya sudah tumor yang artinya apakah sakit kepala yang misalkan saya sudah berhari-hari sakit kepala lalu ke dokter, atau biasanya yang ke dokter tuh udah parah dok? Jadi tergantung pada letaknya. Ini otak kita diciptakan sama Allah itu setiap bagian otak fungsinya beda. Ya, contohnya ada pusat bicara di kiri depan ini, ada pusat bicara. Terus di atas kanan kiri ini pusat gerak motorik. Yang kanan gerakin badan kiri, yang kiri gerakin badan kanan. Kalau tumor itu ada di pusat-pusat yang punya fungsi jelas tadi, ya, itu maka kalau ada tumor yang ukurannya masih kecil pun sudah terasa gangguannya. Kok ini teman saya ini kok berulang kali bicara, tiap kali mau mengucapkan sesuatu antara yang ingin disampaikan sama kata-katanya nggak cocok. Keliru-keliru kata-katanya, sering salah. Atau tadinya bicaranya banyak, ya. Kok sekarang akhir-akhir ini dia enggak pernah bicara, susah bicara. Jarang bicara. Itu kan karena di situ tempatnya pusat bicara. Atau di tempat pusat gerak tadi. Kok makin lama lengan sama kaki saya yang kiri ini kok lama-lama kok tambah lama kekuatannya makin kurang. Saya kalau jalan ya masih bisa, tapi agak diseret dikit sebelah kirinya. Itu kalau tumor itu di tempat itu. Jadi kelihatan walaupun ukurannya masih kecil. Tetapi ada bagian dari otak depan kita ini, ya, di depan
kanan sama di kiri sebagian besar, tadi sebagian kecil pusat bicara. Tapi sebagian besar otak depan kita itu bisa dibilang itu disket kosong. Oke. Kita punya cadangan tempat untuk nyimpan data. Oke. Lah, di situ kadang-kadang keluhannya nggak jelas. Apalagi kalau tumornya itu tumor yang tumbuhnya pelan, itu sampai berukuran besar, orangnya baru kok sakit kepalanya, kepala saya kok rasanya berat sekali. Tapi prosesnya itu adalah proses yang pelan sekali. Nah itu sering orang datang dengan ukuran tumor yang dikatakan besar itu lebih dari 3 cm untuk di otak loh. Ya di otak disebut besar itu lebih dari 3 cm. Segini ya dok ya? Iya. Ada benda asing segini di otak kok tetap kerasa sih. Oh, jadi orang mulai merasakan biasanya kalau yang ke dokter akhirnya artinya gini dok. Kapan kita harus sudah mulai concern terhadap itu? Jadi pertama tadi itu keluhan sakit kepalanya itu khas. Ya sakit kepalanya tidak akan hilang kecuali saat minum obat pereda nyeri sesaat. Terus ada satu lagi keluhan adalah akibat dari barang yang semakin lama semakin bertambah tadi ukurannya, tekanan di kepala kita kan naik. Jadi ini ruangan kamar ini yang biasanya hanya untuk 10 orang, sekarang diisi oleh 15 orang contohnya gitu kan. Iya, pasti desak-desakan. Pasti desak-desakan itu kan akibat dari desaan di kepala kita, dimanapun desaan itu akibatnya pada penglihatan kita. Jadi saraf mata adalah saraf yang paling peka, paling sensitif bila ada desaan. Di otak? Di otak. Oke. Jadi penglihatan kita akan terasa makin lama kok. Saya makin nggak ngelihat ya. Teman saya wajahnya kelihatan dari jarak 2-3 meter. Sekarang kalau nggak deket banget saya nggak bisa ngelihat raut wajahnya. Nah, itu mungkin kalau itu terjadi sama orang bisa berpikir itu saya minus, saya plus. Betul. Jadi pertama kali selalu orang tersebut karena gangguannya penglihatan, itu banyak pasien tumor otak yang pertama datangnya ke dokter mata. Dan itu tidak salah. Betul, memang keluhannya di situ. Lah nanti dokter mata setelah diperiksa matanya nggak apa-apa tuh. Ya kan? Dilihat bola matanya, dilihat apakah perlu kacamata, dikoreksi cirinya adalah dicoba dengan kacamata ukuran berapapun nggak bisa. Karena itu saraf matanya yang mengalami gangguan. Cirinya di situ. Ya selain sakit kepala yang terus semakin lama semakin bertambah. Oke, baik. Jadi sebenarnya sesederhana sakit kepala jangan dibikin gampang ya dok ya? Ya, tetapi juga jangan terus tiap sakit kepala kita pikir ada apa. Terus kan saya tanya pasien, sakit kepalanya hilang timbul atau terus menerus hilang timbul? Kapan? Ya ini 2-3 hari datang nanti sembuh. Ntar nanti minggu depan datang lagi. Itu mungkin ya. kurang transferan. Betul. Ya. Itu dia. Saya selalu sakit kepala menjelang tanggal tua lah, itu namanya sudah harus bayar cicilannya. Oke. Oh jadi sakit mata, terus pandangan kabur. Ya. Pandangan kabur. Nah terus habis itu dok, saya lagi, apakah kita perlu memeriksa kondisi otak kita? Maksudnya kayak kan kalau ibaratnya general check up kan paling nggak setahun sekali gitu. Kalau otak tuh bisa gitu nggak sih dok? Mestinya kalau makin tingkat pendidikan, tingkat kehidupan, tingkat kesejahteraan makin baik, itu ada, bukan kan kita biasa general check up gitu kan di usia tertentu. Ya. Itu ada namanya brain check up. Ya, tapi bukan untuk menemukan tumor otak juga bukan. Karena jumlah kalau dihitung siapa sih yang berapa banyak sih yang sakit tumor otak. Jadi setiap jumlah populasi penduduk 100.000 orang itu ada sekitar 10 kasus tumor otak baru setiap tahun. Jadi umpama Semarang kita ini penduduknya 1 juta orang, setiap tahun ada 100 kasus tumor otak baru di Semarang untuk 1 juta populasi. Oke. Gitu. Nah, tumor otak ini apakah semua kasusnya akan jadi sangat berbahaya atau bisa diselamatkan? Jadi pertama tadi problem yang disebabkan oleh tekanan ke
otak kita, desaan ke otak kita menyebabkan penglihatan kabur tadi. Jadi itu yang harus kita waspadai. Karena semakin lama tumor itu semakin mendesak, semakin besar ukurannya, maka ujung-ujungnya adalah kebutaan. Kalau sampai sudah terjadi kebutaan karena tidak tahu, ya tidak periksa, atau di Indonesia orang kalau sakit kepala tidak akan ke dokter. Iya. Dia akan minum obat, ya minum obat gitu tadi. Jadi pengobatan diri sendiri. Oke, kalau sakit kepala yang tadi ya. Tapi kalau sakit kepala ini makin lama kok makin berat, apalagi disertai keluhan lain. Kok kaki saya yang sebelah kiri jalannya agak diseret, atau bicaranya sering keliru, atau pandangan matanya kok berubah, tambah lama tambah kabur. Itu sebaiknya segera ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan apakah betul arahnya menuju ke kemungkinan kecurigaan tumor otak. Kalau kecurigaan tumor otak, maka nanti diperlukan pemeriksaan untuk bisa melihat otak itu. Satu foto yang namanya foto CT scan minimal. Oke. Nah, itu seperti yang tadi saya katakan, seperti yang tadi saya tanya, Dok. Berapa kalau tadi kan dari 1 juta. Dari 1 juta itu 100 kasus tumor otak baru setiap tahun. Setiap tahun. Nah, seberapa banyak yang akhirnya terselamatkan, atau karena akhirnya kita nggak ngerti bahwa ini mengarah ke tumor otak, jadinya nggak bisa terselamatkan. Nanti aja Dok kita bahas. Ya, setelah yang satu ini tetap di rubrik kita tanya dong Dok. Baiklah sahabat Logerjo, masih di rubrik kita Tanya Dong Dok ya. Dan kita tahu bahwa di SMC Rumah Sakit Logerjo ini kita punya Center of Excellence ada 3 nih ya. Kita sebenarnya kita sangat concern terhadap bedah syaraf, jantung dan IVF. Tapi tenang aja, kalau di rubrik kita akan bahas banyak hal pastinya tentang kesehatan kita. Jadi nggak cuma 3 itu aja yang nanti kita akan bahas ya. Dan kalau ingin konsultasi dengan Prof. Zainal Mutakin ya, jangan lupa untuk bisa hubungi 02486466000. Bisa konsultasi via video call WhatsApp juga, bisa datang langsung juga. Oke, jadi pokoknya ke Rumah Sakit Logerjo dulu aja. Nanti Rumah Sakit Logerjo yang akan mengelola janji temunya dengan Prof. Zainal. Nah, kita masih membicarakan masalah tumor otak. Itu Prof, saya ada beberapa, saya masih karena ini sangat random kalau saya bilang. Betul. Dari perubahan sel DNA-nya kita nggak tahu karena apa, bisa terjadi di usia berapa kita juga nggak tahu ya Dok ya. Artinya si tumor otak ini biasanya pasiennya di usia berapa Dok? Jadi tadi toh kan jumlahnya rata-rata 10 tiap 100.000 ya. Ternyata yang angkanya tertinggi itu adalah pada early life. Jadi pada masa awal kehidupan. Oh, anak kecil maksudnya? Jadi masa 0 sampai usia 2-3 tahun pertama, itu angka tumor otaknya itu 2 kali dibanding usia remaja. Jadi tumor otak itu angkanya kalau dilihat khusus hanya yang anak-anak saja, yang anak-anak di bawah 5 tahun lah. Itu angkanya bukan 10 per 100.000, angkanya sekitar 25 orang per 100.000. Jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Adakah excuse tersendiri Dok mengenai hal ini? Sampai saat ini juga tidak diketahui. Tapi pada usia tersebut angkanya tinggi, nanti menurun angka itu pada usia remaja sampai dewasa muda, nanti meningkat lagi pada usia tua. Dewasa tua itu meningkat lagi, tapi rata-ratanya itu tadi. Okay. Ya. Nah, tadi kan dokter juga mengatakan biasanya nggak banyak tuh yang datang ke dokter untuk memeriksakan arahnya tumor otak karena simptomnya satu sederhana, tidak mengarah ke otak dan segala macam. Nah, terus habis itu apa dong yang harus kita lakukan? Jadi kalau jelas ada keluhan yang tadi toh bukan cuma sakit kepala, tapi ada gangguan salah satu fungsi saraf kita, entah bicaranya, entah melihatnya, entah jalannya, atau orang ini tadinya pinter, tapi kok akhir-akhir ini jadi tambah lama tambah bodoh gitu loh. Itu kan bisa ya, karena kebetulan di pusat tadi disketnya yang tadinya penuh terisi tempat kosong untuk memori, sekarang disket itu dipenuhi oleh
tumor. Oke. Ya kan? Lah, problemnya tumor betul, itu, betul. Oke, Ya. oke, oke. Jadi yang harus kita hadapi sekarang adalah setelah ketemu dokter nanti akan ada pemeriksaan untuk memastikan. Dari situ kita bisa tahu pertama adalah tempatnya di mana, di bagian otak yang mana. Yang kedua, dari foto juga bisa diduga ini termasuk kelompok yang jinak. Namanya tumor biasa, kayak istilah awamnya kalau jinak itu uci-uci yang tumbuh di otak. Ya. Atau yang merupakan kankernya otak yang ganas. Oke. Ya. Oke. Jadi memang ada perbedaan kecepatan tumbuh tadi, tetapi toh itu biasanya orang datang pertama kali di foto taunya ada barang yang ukurannya sudah sekian. Ya. Sejak kapan nggak tahu. Ya kan? Ya. Terus yang dibutuhkan adalah nanti dokter akan merencanakan tindakan pengobatan. Ya. Pertama, karena diperlukan memastikan jenisnya tadi, maka pilihan awalnya selalu tidak ada cara lain kecuali mengangkat tumor itu. Operasi otak itu berarti, untuk mengangkat. Itu betul. Gimana, Dok, operasi Jadi otak? operasi itu harus membuka tengkorak. Tetapi jangan dibayangkan kayak ini kepalanya dibuka lebar gitu ya. Gimana sih, Dok, emang? Jadi tergantung letaknya, Mbak. Ya. Ya saya baru tadi pagi mengoperasi selama hampir 8 jam pasien dengan tumor otak yang cukup besar di kiri depan di sini. Usia berapa, Dok? Ya, ibu-ibu usianya sekitar 45 tahun. Tumornya ukurannya sekitar 6 cm. Ya, dan penglihatannya mata yang sisi kanan, tumornya di kanan, mata kanannya sudah buta. Dan itu tidak kembali meskipun tumornya diambil. Tetapi tujuan kita pertama mengangkat tumor itu jangan sampai nanti mata yang kiri ikut buta. Ya kan itu. Langkahnya itu menyelamatkan penglihatan. Terus, jadi dibelah. Luka yang saya buat itu ngikutin rambutnya pasien tadi, Mbak. Kayak tanda tanya gitu. Kayak huruf C. Ya, dari depan sini sampai samping sini. Terus tulangnya dibuka kira-kira 5-6 cm. Ya, setelah diangkat tumornya kembali lagi. Semua itu dikerjakan di bawah mikroskop bedah. Jadi bukan melihat dengan mata telanjang. Jadi ada alat operating mikroskop namanya mikroskop bedah yang membesarkan apa yang kita lihat sampai sekitar 40 sampai 50 kali. Sehingga kita bisa melihat batas antara tumor dengan otak. Dan kalaupun nanti melibatkan ada pembuluh darah, ada sarafnya otak, itu kita bisa memisahkan. Gitu. Lah, yang jadi persoalan adalah setelah itu barang ini dikirim ke laboratorium untuk dipastikan jenisnya. Betul. Nah, berapa persentase, Dok, yang selamat gitu? Jadi, kalau itu tumor otak yang jinak, ya yang terbanyak itu namanya meningioma. Meningioma itu persis kalau di dalam rahim ibu ada mioma. Mioma itu sampai segede apapun tidak ada ceritanya seorang ibu meninggal karena miom. Tapi kalau itu kecil tapi itu kanker leher rahim itu bisa membuat orang meninggal kan? Karena kanker. Ya kan? Di otak sama. Kalau itu ternyata jenisnya jenis yang kankernya otak, kanker otak itu nama umumnya namanya glioma. Ya, glioma itu kalau itu ternyata jenisnya yang ganas, maka meskipun sebaik apapun operasinya, sepinter apapun dokternya, usia orang itu tidak akan lama. Walaupun sudah diambil. Kita semua ingat yang namanya Hercules. Kenapa jadi Hercules itu? Ya kan, itu satu contoh. Terus warkop kasino. Ya, diketahui ada tumor ukurannya 3 cm, tapi setelah dioperasi dipastikan jenisnya ganas. Kankernya otak. Ya, saat ini dunia kita belum bisa mengalahkan kanker otak. Jadi dengan operasi itu kita berharap usia pasien itu kan rata-rata sekitar 1 sampai 2 tahun. Yang kita inginkan dengan operasi itu adalah supaya waktu yang 1 sampai 2 tahun atau berapa lama itu Allah yang tahu, itu waktu yang orang itu tidak berbaring di kasur.
tapi waktu yang orang itu bisa jalan-jalan sama keluarganya, Menikmati kehidupan. kalau perlu bisa umroh Amin, ke Tanah ya Suci. Allah. Iya, Tapi iya, iya. lama Iya, hidupnya iya, iya. tetap saja tidak bisa diperpanjang dengan operasi. Itu namanya kanker seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Oke. Tetapi kalau tumornya jinak, ya orang tidak akan mati karena tumor itu, tapi bisa cacat, tadi lemas paruh badan, nggak bisa ngomong, sehingga pengangkatan tumor harus dilakukan sebelum terjadi akibat komplikasi, misalnya kebutaan dan sebagainya itu. Wah, oke. Itu. Kayaknya makin paham kita dok Iya. atas tumor otak. Mau bilang bagaimana cara pencegahannya nggak ngerti karena itu perubahan sel DNA gitu ya dok. Betul. Ya? Jadi mungkin saatnya kita harus lebih banyak berdoa ya dok ya. Ya kan karena cuma itu yang bisa kita lakukan ya Ya, dok. tapi satu lagi, sering orang bertanya, kalau itu di payudara, kan pertama dokter selalu mengambil sampel dulu. Ya. Apa istilahnya biopsi? Biopsi. Biopsi setelah dipastikan jenisnya baru dilakukan operasi. Ya. Kenapa? Karena di payudara operasinya berbeda tergantung pada jenisnya. Oke. Jadi kalau itu di biopsi ternyata diperiksa itu hasilnya jinak, yang diambil cuma benjolannya. Tapi kalau di biopsi ternyata hasilnya ganas, kanker payudara, maka yang diangkat bukan benjolannya tapi sepayudaranya. seluruh payudaranya. Itu berlaku untuk payudara. Untuk otak nggak ada cerita, oh ini ganas yang diambil otaknya semua gitu kan. Oke, benar-benar. Jadi baik apapun jenisnya, jinak atau ganas, yang diambil adalah tumornya. Oke. Gitu. Terima kasih Prof atas penjelasan mengenai tumor otak, makin jelas ya. Mudah-mudahan kita juga makin ada wawasan tambahan mengenai tumor otak ini dan selalu kita doakan bahwa sahabat Logerjo sehat ya dok ya. Sehat semua Sehat ya. semua, sehat emang dari yang namanya pola hidup, dari gaya hidup, dari pola makan dan juga doa kayaknya ya dok. Betul. Ini harus benar-benar jadi nomor satu. Dan Baiklah. tadi kalau ada keluhan, ada gejala, jangan terlambat memeriksakan. Jangan Jadi mengecilkan ya dok Ya. ya. Jangan mengecilkan. Kalau misalkan yang jadi persoalan bukan mengecilkan, banyak orang setelah diberitahu bahwa ini mesti dioperasi, Takut. itu takut. iya dok. Iya Dan sih dok. saya berulang mendapatkan pasien yang tumornya jinak. Saya kasih tahu, saya beritahu bahwa ini kalau terlambat nanti akan menyebabkan kebutaan. Kalau nggak dioperasi segera. Itu orang itu setelah pertemuan itu tidak pernah datang lagi. Terus setahun kemudian datang dengan mata yang sudah buta. Saya tanya, kemana mas selama ini? Iya. Oh saya keliling Indonesia cari orang pinter. Itu jawabnya. Ini Itu sudah yang- ada orang pinternya ya. Prof Zainal Mutak ini kurang pinter apa Jadi- gitu ya untuk membedah ini semua. Keliling Indonesia Iya, cari iya, orang iya, pinter iya, yang iya, bisa iya. nyembuhin tumor tanpa Iya. operasi. Iya, Maksudnya iya. itu. Itu gitu. tuh sering banget juga sih saya Iya. dengar. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita ya. Karena itu hanya akan memperparah keadaan. Dan akhirnya nanti datang ke dokter sudah dalam keadaan yang lebih buruk, akhirnya lebih susah lagi untuk disembuhkan. Betul. Gitu ya, Prof. Ya. Prof, thank you sekali Sama-sama lagi. Mbak Nesa. Terima Mudah-mudahan kasih. kita bisa ketemu lagi untuk tema-tema Insya yang Allah, lain. ya. Jadi sahabat Logerjo juga makin tercerahkan mengenai kesehatan kita. Oke, baiklah kalau begitu jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen juga mau dibahas tentang tema-tema tertentu apa misalnya kita akan hadirkan untuk Anda. Sampai ketemu lagi di rubrik kita Tanya Dong Dok selanjutnya.